Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini, saya akan bagikan informasi terbaru bagi kalian pejuang beasiswa. Bagi kalian yang ingin mendaftar beasiswa, namun ada persyaratan untuk membuat esai, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, di sini ada tips dan strategi untuk membuat esai atau strateginya itu bagaimana nanti akan diulas di sini. Jangan lupa kalian yang melihat video ini like, komen, dan subscribe agar channel ini membantu kalian juga untuk memberikan informasi terbaik terbaru buat kalian. Nah, untuk mudahnya kalian bisa tonton video ini sampai selesai atau kalian bisa langsung klik dan membacanya secara langsung di puslapdik.kemendikbud.go.id. Nanti link link websitenya akan saya kopikan di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung masuk sendiri atau kalian mudahnya bisa langsung tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Oke, langsung saja kita akan masuk tips dan strategi membuat esai yang mengunggah di tim seleksi beasiswa. Maksudnya di sini bagaimana trik dan strateginya ketika kalian itu membuat esai untuk diunggah di penerima beasiswa yang disediakan baik oleh pemerintah, kampus, dan lain sebagainya. Untuk lebih rincinya, Puslapdik ini membawahi beberapa beasiswa diantaranya BPI, Indonesia Maju, PIP, kemudian LPDB juga termasuk beberapa, dan beasiswa unggulan, kemudian ada beasiswa yang lain sebagainya yang kemudian dinaungi ini. Maka tips dan strategi yang kemudian dibuat oleh Puslapdik ini penting dan perlu untuk dicermati sebagai langkah awal untuk kita mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Oke, bagaimana tips dan strategi membuat esai? Kita akan langsung masuk saja di bagian tips dan strategi membuat esai yang akan diunggah di tim seleksi beasiswa. Oke, kita masuk di sini. Di tips dan strategi membuat esai yang mengunggah di tim seleksi beasiswa. Maksudnya bagaimana tips dan strategi ketika kalian membuat esai dan nanti akan diunggah di websitenya penerima beasiswa, baik pemerintah, swasta, atau kampus-kampus lainnya. Nah, di sini bagi pemburu beasiswa untuk menulis esai harus dipahami ya dan dikuasai dengan benar. Sebagian besar ini lembaga atau instansi penyedia dan penyalur beasiswa ini mewajibkan bagi pendaftar beasiswa untuk menuliskan esai. Nah, secara umum, esai merupakan tulisan yang mencerminkan kepribadian pendaftar beasiswa dan ketertarikan pendaftar terhadap program studi yang diinginkan serta kemampuan yang dimiliki. Pendaftar beasiswa perlu menjadikan esai sebagai sarana mempromosikan segala kemampuan yang dimiliki. Jadi kalian ketika membuat esai, kalian harus mempromosikan skill-skill kalian, bisa kemampuan dan mungkin juga akan prestasi bisa dicantumkan. Esai tersebut harus memuat nilai jual. Nah, itu yang terpenting ya, memuat nilai jual bagi kita sebagai pendaftar sehingga tim seleksi beasiswa itu yakin dan dapat percaya bahwasanya pendaftar atau kalian yang mendaftar itu layak untuk diterima untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, ini Pak Abdul Kahar, Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik di sini di Kemendikbudristek memberikan sedikit tips mengenai strategi membuat esai yang jika
jitu dan mengunggah di tim seleksi beasiswa. Tips tersebut dimuat dalam buku karya Abdul Kahar bertajuk Beasiswa Pemutus Mata Rantai Kemiskinan. Nah, untuk tips dan strateginya ini, yang pertama ini jangan tunggu akhir waktu pendaftaran. Jadi bagi kalian yang mau mendaftar beasiswa itu sesegera mungkin untuk mencari beasiswanya, melihat persyaratannya, membaca dengan detail, kemudian jangan tunggu untuk mengakhirkan pendaftaran beasiswa. Jadi sesegera mungkin kalian untuk mendaftar. Nah, hindari menulis esai di hari-hari terakhir pendaftaran. Persiapkan esai jauh hari sebelumnya. Hal ini perlu agar konsep penulisan esai ini dirancang sebaik mungkin, ya. Jangan sampai ada prestasi, skill, pengalaman, atau kemampuan unik pendaftar yang luput dari penulisan. Nah, sebaiknya cobalah berkonsultasi dengan teman atau siapapun yang pernah sukses mendapatkan beasiswa. Jadi, jangan lupa tuliskan skill, kemampuan, dan kemudian kalian bertanya bagi mereka yang kemudian sudah lolos beasiswa. Selanjutnya yakni kenali profil tim seleksi beasiswa. Jadi masing-masing tim profil, maksudnya profil penerima, baik itu kampus, kemudian pemerintah, kalian juga harus mengenali timnya. Dan ini kenali siapa saja yang menjadi tim seleksi beasiswa. Website resmi penyedia beasiswa biasanya mencantumkan orang-orang yang menjadi tim seleksi beasiswa. Buatlah esai yang kira-kira selaras dengan keilmuan tim seleksi. Jadi selaras dengan mereka karena kita tahu profil mereka, ya. Nah, jelaskan bahwa kepribadian dan kemampuan pendaftar memenuhi kriteria tim seleksi. Jadi banyak tuh dari tim seleksi yang punya uh, profil dan kemampuan masing-masing. Nah, selaraskan dengan mereka agar mereka itu juga mempunyai ketertarikan di sana, ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, terus kemudian tuliskan topik yang Anda kuasai. Jadi hal-hal yang kalian kuasai itu sebaiknya dituliskan di sini. Nah, menulis esai sesuai dengan minat dan kemampuan pendaftar sangat penting. Hal itu akan membuat pendaftar lebih mudah memberikan pemaparan dan argumentasi. Namun, jangan lupa mengaitkan minat dan kemampuan pendaftar dengan program studi yang dipilih sehingga bisa menggambarkan bagaimana ketertarikan pendaftar dan semangatnya dalam menjalani proses akademik nantinya. Jadi harus sinkron, ya, antara minat, kemampuan, bakat, terus kemudian serta nanti ketika kita memilih program studi yang akan kita ambil. Selanjutnya yakni yang keempat, ya, jujur dan jangan bertele-tele. Maksudnya di sini jujur harus sesuai dengan apa yang sudah ada dan jangan terlalu panjang dan jangan terlalu bertele-tele ke sana kemari dan tidak terlalu jelas, ya. Ini menuliskan dengan fokus pada topik yang dipilih, fokus pada kontribusi yang ada hubungannya dengan prodi yang dipilih. Jadi fokus pada topik dan kontribusi, ya. Dan rencana masa depan. Jadi rencana masa depan ketika kalian kuliah atau setelah kuliah bisa kalian tuliskan. Jelaskan juga bagaimana strategi konkretnya. Jadi ditulis secara konkret. Oh, konkret maksudnya step by stepnya, ya. Pertama begini, kedua begini, ya. Seperti itu kira-kira. Tim seleksi biasanya mencari kandidat penerima beasiswa yang mampu menggambarkan dengan jelas visi dan misi serta strategi masa depannya. Jadi ada visi dan misi yang jelas terkait dengan strategi di uh, ketika dia itu sudah bisa atau lulus mendapatkan beasiswa di kampus tersebut. Yang kelima, hindari kesalahan penulisan, ya. Ini penting sekali karena kadang kita menuliskannya tipu-tipu. Jadi kita setelah menulis harus dicek kembali agar nanti tulisannya benar-benar tidak ada kesalahan dan konkret, valid, dan oke, ya. Selalu cek dan recheck tulisan isi Anda, jangan sampai ada kesalahan penulisan, kesalahan penerapan ejaan, penggunaan bahasa asing, dan penggunaan tanda baca, titik, koma, dan lain sebagainya. Tentu kita harus jeli, ya.
Coba untuk cek kembali, dan cek kembali. Selanjutnya, perhatikan format tulisan. Sebelum kalian menuliskan esai, jadi kalian juga harus melihat format yang ditentukan oleh mereka pembuka beasiswa atau penyedia beasiswa. Nah, sebelum menulis esai, pahami persyaratan yang diminta dulu oleh penerima beasiswa ya. Seperti format tulisan, panjang dan pendeknya. Jadi ketika kalian disuruh menulis esai sepanjang 5.000 karakter, ya tuliskan segitu. Atau 1.000 karakter, ya tuliskan segitu ya. Sesuai dengan yang diharapkan, dan ejaannya, terus kemudian formatnya, entah itu fontnya 12 atau lain sebagainya, mungkin ada ya. Yang selanjutnya, minta bantuan dosen atau teman yang dipercaya. Jadi dosen ini juga membantu kita untuk bagaimana cara menulis esai yang baik, karena mungkin pengalaman mereka lebih banyak ya. Teman kita yang kemudian juga pernah mendapatkan beasiswa yang serupa bisa untuk ditanyai juga. Jangan ragu untuk meminta bantuan dosen dan teman yang sudah terbukti lolos seleksi beasiswa dan punya pengalaman dalam soal tulis menulis. Oke ya. Itu selanjutnya, buatlah kerangka penulisan esai. Jadi sebelum kalian menulis esai, buatlah kerangka terlebih dahulu. Baik step awal, step tengah, dan step akhir kalian bisa tuliskan di situ. Sebelum menulis esai, ada baiknya menyusun kerangka penulisan gunanya akan memudahkan dalam menulis esai nantinya. Jadi kerangka itu diharapkan untuk mempermudah kita untuk menuliskan esainya nanti. Ya, kerangka tersebut untuk menentukan pokok-pokok kalimat dan kalimat pendukung sehingga tulisan yang Anda buat itu lebih mengalir dan runtut, tidak loncat-loncat ya. Nah, itu dia terkait tips dan strategi menulis esai dari Pak Kahar ya. Ada beberapa, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Nah, itu dia tips dan strategi dari Pak Abdul Kahar, yakni beliau ini adalah Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik yang membawahi banyak sekali beasiswa. Dan mungkin tips dan strategi itu bisa kalian terapkan saat kalian mendaftar beasiswa. Jadi ketika ada tugas untuk membuat esai atau persyaratan untuk membuat esai, kalian bisa membuatnya seperti itu. Dan tips strategi itu tentunya akan ampuh untuk kalian bisa lolos mendapatkan beasiswa yang kalian tuju. Oke, bagi kalian yang suka dengan tips dan strategi ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini terus memberikan informasi terbaik, terbagus, terupdate buat kalian. Dan juga saya doakan bagi kalian yang mendaftar beasiswa agar mudah untuk diterima beasiswa dan kemudian mendapatkan beasiswa yang mereka inginkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Untuk yang kurang jelas atau yang kurang memahami secara keseluruhan, kalian bisa langsung komen di komentar di bawah ya. Kalian bisa komen sebanyak-banyaknya, bisa komen apapun, bisa komen terkait ini juga sangat dianjurkan, karena akan mudah bagi kita untuk memahami dan kemudian menerapkannya untuk mendaftar atau mensubmit beasiswa yang kita tuju. Nah, itu dia tips dan strategi membuat esai untuk diunggah di seleksi tim seleksi penerima beasiswa.
Untuk itu, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini agar terus memberikan informasi terbaik buat kalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.